Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Sakinah Journey di rumah dan dimanapun berada. Selamat datang di ruang hangat penuh makna, tempat kita belajar tentang cinta yang bukan cuma manis di awal, tapi juga kuat menembus ujian waktu. Hari ini akan kita bahas mengenai tema yang menjadi akar semua masalah, yaitu membangun fondasi pernikahan yang kuat. Karena pernikahan bukan hanya soal pesta dan seragam dengan warna senada, tetapi juga tentang jiwa-jiwa yang berkomitmen saling menuntun menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya hari ini seorang narasumber yang luar biasa dengan sepak terjangnya yang malang melintang, Bapak Rafiq Buldani. Beliau merupakan konselor pernikahan dan pemerhati keluarga Sakinah, juga merupakan penghulu di KUA Kecamatan Kandang Haur. Assalamualaikum Bapak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Allah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada podcast hari ini, yaitu podcast Sakinah Journey namanya Pak. Mungkin kita langsung aja ya Pak. Nah, berbicara tentang tema yang sangat menarik nih Pak. Ini tema yang menjadi akar dari semua permasalahan dalam keluarga, yaitu membangun fondasi keluarga yang kuat. Banyak calon pengantin yang mungkin sudah siap secara birokrasi, pendaftaran nikah, acaranya sudah siap, tendanya dan lain sebagainya, tetapi belum tentu siap secara makna pernikahan itu sendiri Pak. Nah, kita akan bahas satu persatu nih Pak, supaya Sobat Sakinah Journey dimanapun berada makin siap lahir batin menuju pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Pak, kalau kita bicara tentang pernikahan, tentang tujuan pernikahan ini Pak, banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu cuma soal legalitas dan kebahagiaan pribadi saja Pak. Kalau menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya tujuan utama dari pernikahan itu Pak? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jadi kadang-kadang kita tidak memahami tentang awal kita bagaimana ditemukan menjadi pasangan jodoh suami istri. Allah menjelaskan bahwa jodoh itu pasangan yang berbeda. Karena perbedaannya itu maka disatukan. Kenapa disatukan? Karena untuk menemukan keseimbangan. Jadi kadang-kadang pasangan yang hadir kepada kami, calon pengantin yang hadir itu belum memaknai, mengetahui makna awal mengapa dia dijodohkan. Gitu. Jadi karena perbedaan itulah kadang-kadang timbulnya itu setelah menikah. Iya. Datang ke Lebeh atau ke Modin, Pak, saya sudah tidak ada kesamaan, saya pengen bercerai. Padahal dia ditemukan jadi satu itu karena perbedaannya. Itu. Jadi selama ini kami mengutarakan, menyampaikan kepada mereka, awal mereka jadikan berpasangan itu karena perbedaannya. Karena perbedaan. Kalau sama-sama jenis, sama perilakunya, sama kebiasaannya, itu bukan jodohnya. Bukan jodoh berarti Kan Pak, gitu. Ya betul. Paling juga ketemunya soulmate, Iya betul. teman dekat, teman curhat, itu awalnya. Jadi pernikahan itu justru menyatukan dua yang berbeda menjadi satu dalam ikatan pernikahan berarti ya Pak ya? Jadi definisi pernikahan itu adalah bersatunya dua insan manusia yang berbeda. Berbeda. Tanda kutip. Berbeda. Yang diikat dalam sebuah ikatan lahir batin. Pernikahan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Perbedaannya bukan hanya saja jenis kelamin. Jenis kelamin saja berarti. Tapi sifat, watak, perilaku, kebiasaan, hobi. Hampir semua lah hampir berbeda. Semuanya itu berbeda. Jadi, dan mereka kadang-kadang tidak paham ke sana. Betul, betul. Karena pacaran berjauhan, karena pacaran yang ditemukan oleh saudara, ditemukan oleh teman, lewat Facebook, lewat media sosial yang lainnya. Itu kadang-kadang jadi hal-hal yang baiknya saja dia tahu. Betul, betul. Padahal karena itulah dia ditemukan. Baik, luar biasa. Jadi pernikahan itu bukan kita melihat yang enak-enaknya saja berarti ya Pak. Kita harus siap menerima
segala macam, baik itu kekurangan daripada pasangan kita, Ya. baik itu buruk, jelek dan sebagainya. Ya. Justru di pernikahan, awal pernikahan itu kita dipersiapkan jadi untuk menerima kekurangan itu berarti Ya. ya Pak. Insya Allah. Berarti intinya pernikahan itu justru bukan akhir dari perjalanan cinta, tapi awal. Itu gerbang dari perjalanan cinta itu sendiri ya Pak. Awal Insya untuk Allah. menyatukan dua yang berbeda itu. Itu yang berbeda dari segala macam perbedaan. Nah Pak, tadi menarik Bapak juga menyinggung tentang sakinah. Kita juga sering mendengar baik di acara pernikahan pastinya, di acara doa selamatan dan lain sebagainya, ada istilah yang kita sering dengar walaupun di masyarakat, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Nah, dalam banyak pandangan di setiap kalangan masyarakat belum tentu betul-betul memahami apa sih sakinah, mawaddah, warahmah itu sendiri Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa sih makna sakinah, mawaddah, warahmah itu di kehidupan nyata semua pasangan suami istri Pak? Kalau kita menyampaikan pada saat pernikahan, itu kadang-kadang kan ada masyarakat yang belum paham tentang itu. Betul. Makanya saya lebih mengambil kata adem, ayem, tentrem. Adem, ayem, tentrem. Ya, kalau bahasa kitanya begitu. Artinya mereka mencari berteman dengan pasangannya itu mencari yang adem. Artinya tidak panas di dalam rumah itu. Saling komunikasi, saling berinteraksi, saling menutupi, saling melengkapi. Ayem. Jadi tidak mengurusi orang lain. Yang penting keluarga dulu. Tumbuh bersama. Nah, baru tentram dengan lingkungan. Baik dengan lingkungan, baik dengan di dalam anak, istri, suami gitu. Baru dengan orang lain. Berarti kalau bisa kita simpulkan ibaratnya sakinah itu fondasinya ya Pak. Nah. Fondasinya harus adem dulu nih. Adem. Kemudian mawaddah itu ibarat bahan bakarnya ayam. Bukan ngurusi orang lain. Nah, sedangkan sakinah itu warahmah itu sendiri sebagai perekatnya tadi. Merekat hubungan tadi ya. Masya Allah. Berarti sakinah, mawaddah, warahmah itu suatu komponen yang nggak bisa satu saja, tapi ketiga-tiganya harus ada ya Pak. Harus saling bersambung. Jadi jangan sampai hanya mawaddahnya saja. Ya, Pasti nanti rumah tangganya ya ada minusnya lah minusnya. berarti. Masya Allah. Nah kalau berbicara pengalaman Bapak pribadi nih, kan Bapak sudah banyak mendampingi banyak pasangan, baik yang mau nikah atau yang sudah nikah banyak masalah dan sebagainya. Nah dari pengalaman Bapak itu sendiri, bagaimana sih cara Bapak mengenali seseorang yang memang betul-betul sudah siap menikah, bukan hanya sekedar ingin menikah saja. Jadi ini orang nih, pasangan ini sudah siap nih secara lahir batin, mental, finansial dan sebagainya, siap menikah. Dan ada juga nih yang memang hanya siap ingin menikah saja, tapi belum betul-betul siap menikah. Bagaimana cara Bapak melihat itu Pak? Dalam berkomunikasi dengan calon pengantin maupun yang sudah menikah, itu kan pasti harus dicari titik-titik di mana yang bersangkutan ini sudah siap untuk mengarungi rumah tangga. Seperti apa sih yang kamu butuhkan? Bahtera rumah tangga apa mahligai rumah tangga? Kalau bahtera pasti ada masalah terus di dalam. Betul. Tapi mahligai rumah tangga, bagaimana kita membuat kolaborasi di dalam rumah tangga itu menjadi baik. Dan tadi ditanya bagaimana mengetahuinya, kan gitu. Betul. Ya dari kesiapan kedua mempelai. Artinya kalaupun dia mencari dari mana pertemuannya, berarti harus diruntut dulu. Misalkan kamu dapat dari mana, kenal di mana, dari medsos. Sudah tahu watak, belum. Pasti itu pasangannya. Berarti dia hanya baru saya siap menikah. Belum semuanya dia melengkapi untuk kebutuhan menikah itu. Berarti siap secara ingin menikah saja, Hanya bukan ingin. siap secara penyeluruh berarti Pak. Nah, karena memang kalau untuk semuanya tercapai persyaratan kaitan dengan menikah mungkin sulit. Ya. Yang dilihat adalah dia sudah mampu belum, kemampuannya. Betul. Kemampuan itu kemampuan finansial, kemampuan berumah tangga, kemampuan melayani. Itu melayani dalam artian melayani dalam, melayani luar. Gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang di dalam. Kadang-kadang hanya dia punya pekerjaan, kebutuhan lainnya dia belum mampu. Gitu. Walaupun memang harusnya lengkap, Tapi
Yang penting dia punya kemauan. Kemauan dulu yang penting, Pak. Kemauan baru kemampuan. Gitu. Baik. Jadi kesiapan dalam membangun mahtera maupun mahligai rumah tangga tadi itu kalau kita tarik kesimpulan bukan dari segi umur ataupun tabungan di rekening berarti ya Pak. Ya. Tapi bagaimana kedewasaan sikap dan niat dalam membangun awal pernikahan itu sendiri Iya. berarti ya Pak. Jadi makanya sering saya kasih tip-tip itu. Ya. Calon pengantin, kamu seorang laki-laki, apa kelemahan seorang wanita? Dan itu harus tahu. Betul. Karena kalau tidak tahu, pada akhirnya ya cekcok terus di dalam rumah tangga. Tapi kalau kelemahannya seorang istri apa? Seorang wanita itu apa sih kelemahannya? Dia tidak butuh uang. Kalau dia sudah bekerja atau punya uang. Ataupun yang lainnya lah. Kalau dia dari keluarga baik-baik, keluarga yang berduit, misalkan orang tuanya ada, Kecukupan ya. berkecukupan, ya tidak kebutuhan lah, tidak menjadi kebutuhan. Karena memang uang itu salah satu bagian dari kebutuhan. Tapi perempuan kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya perlu kasih sayang, Betul. perlu dimanja, gitu. Jadi jangan sampai seorang laki-laki sangat sulit atau jarang atau tidak mampu untuk memberikan pujian kepada istrinya. Itulah Apresiasi ya, achievement gitu Pak ya. salah satu setelah saya sering berkomunikasi, itu kadang-kadang ya itu sifat egois itu. Jadi kalau sering dipuji, akhirnya sering komunikasi. Padahal terlihat sepele tapi justru itu Nah, menentukan dan memang juga ya Pak ya. Catin yang dari umur 19 sampai umur 60 tahun yang hadir ke kantor kami tidak menafikan bahwa yang namanya pujian, yang namanya sanjungan, apresiasi dari seorang suami itu dibutuhkan. Walaupun umurnya udah tua sekalipun Udah ya tua. Pak. Iya. Betul Pak, betul Pak. Karena itu fitrah perempuan barangkali ya Pak. Ya, fitrahnya begitu. Perempuan harus sering dipuji. Berarti baik suami maupun istri itu harus saling memahami perannya. Justru, nah menarik nih Pak, kalau berbicara tentang saling memahami peran nih Pak, kalau menurut Bapak pribadi, seberapa penting sih baik suami maupun istri memahami perannya sebagai dia ini suami dan satu lagi sebagai istri, seberapa penting sih memahami peran dirinya sendiri itu sebagai posisinya baik suami sebagai istri? Ya, kalau kita pasangan suami istri, sudah berpasangan suami istri, itu kan ada hak dan kewajiban. Nah, haknya apa seorang istri? Kewajibannya apa seorang suami? Karena kewajiban istri menjadi haknya suami. Haknya istri menjadi kewajibannya suami. kewajiban suami. Itu. Tapi jangan dikejar yang namanya hak dulu. Laksanakan saja dulu kewajiban masing-masing. Baru setelah kita sudah melaksanakan kewajibannya, interaksinya berjalan, komunikasinya baik, insya Allah yang namanya hak-hak dari keduanya bisa tercapai. Masya Allah. Jadi dalam pernikahan itu, dalam rumah tangga itu, justru kita bukan bicara siapa yang paling dominan ya Pak, tetapi justru siapa yang paling bisa menyesuaikan dalam pribadi-pribadi, baik itu sebagai suami maupun sebagai istri, itu kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Kalau misalkan suami kita seperti ini, kita juga harus memahami sebaliknya seperti itu, ya Pak ya. Nah, kalau kita coba telaah lebih dalam nih Pak, tentang komitmen awal juga, ini bagian daripada fondasi pernikahan. Ada yang disebut dengan visi keluarga. Nah, kalau menurut pandangan Bapak nih, bagaimana caranya agar pasangan itu bisa menyatukan cita-cita dan arah hidup dalam rumah tangganya, Pak? Ya tadi, jangan egois. Jangan egois. Benar sendiri. Apalagi tuh? Bener dewek, karpet dewek, pujara dewek, kata orang Jawa. Iya. Apa tuh maksudnya itu, Pak? Bener dewek, karpet dewek, pujara dewek. Bener sendiri, semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Terus karpet dewek, pujara dewek. Bener apa kata saya yang benar? Oh, gitu. Berarti dia pengen yang lebih dominan gitu. Dia yang dominan gitu. Ya memang kadang-kadang pun begitu. Iya. Fitrah ya Pak ya. Fitrah. Mungkin sebagai laki-laki, bagaimana ya kan? Posisinya seorang suami pada saat saya harus minta maaf kepada istri. Bagaimana posisi istri pada saat bagaimana dia mau mengucap maaf pada seorang suami.
Kadang-kadang kan sulit yang begitu. Betul, betul. Terkadang juga gitu, Pak. Kayak suami itu atau istri pengen ngomong jujur nih, Ya. tapi kadang dianggap egois tuh, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Takut Jadi, dianggap egois ya kan? Ya, setelah observasi lama ya, sering ketemu sama catin-catin yang begitu. Iya. Memang dominan untuk egois itu ada di perempuan. Dominan ya. Iya. Kebanyakan setelah saya tanya. Walaupun tidak sedikit, Ya. laki-laki juga egois. Kalau suaminya itu dia kadang-kadang dari tingkat pendidikannya tinggi, terus pergaulannya banyak, pekerjaannya mapan, itu kadang-kadang begitu. Tapi kalau seorang istri mau berucap saya yang salah dan maaf, pasti. Karena dominannya laki-laki yang banyak minta maaf. Seorang istri jarang. Justru laki-laki yang sering minta maaf Ya, jarang seorang istri berani ngomong maaf. Karena mungkin karena slogannya perempuan nggak pernah salah orang kali ya, Pak. Nah, kembali ke pasal 1. Pasal 1. Kalaupun laki-laki perempuan salah, balik lagi pasal 1 ya, perempuan salah. Baik, luar biasa. Berarti yang penting apapun permasalahannya tuh omongkan dengan jujur dan sampaikan dengan cara yang terbaik itu ya, Pak. Ya, jadi apa ya? Jujur kadang-kadang diperlukan, tidak jujur juga kadang-kadang. Kadang-kadang diperlukan untuk menjaga yang lebih besar ya, Pak. Makanya saya sering bicara bahwa seorang suami itu pondasinya ada di 3 wanita. Pernah saya katakan. Apa aja tuh, Pak? Ibu kandung, anak perempuan dan istrinya. Anak perempuan dan istri. Dan ini doa yang paling mujarab, yang pasti dia yang doanya langsung diijabah oleh Allah. Langsung. Ya, betul. Tapi kadang-kadang dia lupa. Lupa bahwa kodrat saya seorang suami adalah melindungi anak dan istrinya. Jadi kalau tanpa doa mereka, 3 wanita ini, saya tidak ada apa-apanya. Makanya harus sayang kepada 3 wanita ini. Gitu. Jadi memberikan nafkah itu bukan hanya lahir doang, memberikan uang semacam, tapi batinnya juga, rasa juga, perhatiannya juga. Jangan orang ditinggal lama, Mas. Iya. Ditinggal lama. Betul. Istrinya emang butuhnya cuma itu aja, uang. Kan enggak. Butuh kasih sayang juga. Betul. Perhatian dan lain sebagainya ya, Pak. Iya. Masya Allah. Nah, terakhir nih, Pak. Kadang anak muda itu kan menikah terkadang bukan karena dirinya sendiri, Pak. Justru karena tekanan dari, baik itu dari lingkungannya, karena umur, karena keluarga mungkin, atau karena gengsi juga, Pak. Nah, kalau menurut pandangan Bapak nih, bagaimana tentang anak muda ini yang nikah bukan karena dirinya sendiri, tapi karena tekanan itu, Pak? Tekanan dalam artian apa? Ya, misalkan teman-temannya udah nikah nih, keluarganya mana-mana sini, atau umurnya udah tua nih, kok belum nikah sih? Memang dibutuhkan juga support yang semacam itu. Kalau tidak ada pemikiran ditekan semacam itu, mungkin ya dia nikmati dengan kenyamanannya dia sendiri. Betul. Tidak berinteraksi atau tidak punya pikiran ingin menikah. Kemarin ada waktu itu, seorang suami pengantinnya 40 tahun. Wah. Karena dia nelayan, Mas. Saya tanya, apa karena tekanan? Enggak. Tapi karena kebutuhan. Saya sudah capek, Pak. Saya sudah begini-begini, baru. Jadi, bukan karena umur, bukan karena gengsi, bukan karena kekayaan. Inilah. Kadang-kadang kita mengajak masyarakat untuk yang sudah cukup umur menikah, yang sudah cukup kemampuan untuk menikah, dari finansial dan yang lainnya, itu kadang-kadang dipatahkan dengan argumen-argumen lain, karena dia tidak punya keinginan. Justru dipatahkan ya, Pak? Patahkan juga. Tapi kalau yang sudah punya keinginan, yang muda-muda banyak, masih anak-anak banyak, karena ini lingkungannya kita kan beda, Mas. Betul. Dengan seperti daerah lain. Betul. Karena mayoritas nelayan. Terkadang tekanan untuk menikah itu juga diperlukan ya, Pak. Tapi dalam konteks positif, bahwa terkadang orang lain tuh nggak ada keinginan untuk menikah. Jadi dorongan untuk menikah itu juga terkadang baik, tapi dalam konteks positif. Namun pada konsepnya memang pernikahan itu bukan tentang kapan, tapi untuk siapa, untuk apa, dan dengan siapanya berarti ya, Pak. Baik. Sebelum kita tutup nih, Pak, mungkin ada pesan atau nasihat nih buat Sobat Sakinah Journey dimanapun berada yang mungkin akan menikah
ataupun yang sudah menikah dalam menghadapi membangun fondasi pernikahan yang kuat nih Pak. Mungkin silakan Pak. Baik. Warga Sakinah, menikah adalah sebuah kebutuhan. Tapi menikahlah yang baik. Jangan berpikir ataupun hanya mementingkan untuk dirinya, tapi bagaimana kita hidup untuk ke depan bersama dengan pasangan, dengan keturunan. Karena bagaimanapun menikah adalah sunnatullah dan pasti itu akan membawa keberkahan selama kita mau menikah dengan cara-cara yang baik. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Dari obrolan kita hari ini, saya belajar bahwa pernikahan itu bukan sekedar bersatu, tetapi tumbuh bersama ya Pak, dalam cinta, tanggung jawab, dan doa. Insya Allah, terima kasih sebelumnya Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya yang menyejukkan hati, dan juga buat Sobat Sakinah Jurnai dimanapun berada, semoga obrolan ini bisa menjadi cermin buat kita semua. Sudahkah kita siap menikah bukan karena ingin, tapi memang karena kita mampu untuk membangun sebuah pernikahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah belajar mencintai dengan cara yang diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.